Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-9 ya. Dan di chapter ke-9 nanti kita akan belajar structure yang bagian kedua, yaitu structure part B atau nama lainnya adalah error analysis. Jadi di error analysis atau biasa orang-orang nyebutnya written expression gitu ya, teman-teman. Itu nanti teman-teman akan diberikan satu kalimat utuh yang mana di dalam kalimat itu si pembuat soal itu apa ya, teman-teman? Ada satu kata gitu ya yang dibuat salah sama si pembuat soal, seperti itu. Nah, teman-teman disuruh mencari di antara 4 yang digarisbawahi, kata mana yang salah atau bagian yang mana yang salah, seperti itu. Jadi kita disuruh mencari yang salah gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya error analysis ini materinya sama dengan chapter 1 sampai chapter ke-8 terakhir ya. Cuman nanti di sini nanti akan ditambah dengan kemampuan vocab teman-teman. Jadi semakin banyak penguasaan vocab teman-teman, nanti semakin mudah untuk mengerjakan error analysis ini. Nah, contohnya penggunaan many sama much gitu ya. Contohnya perbedaannya few sama little misalnya. Perbedaannya a sama an gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi akan dipertanyakan di soal error analysis ini. Nah, sebelum kita ke materinya, kita pemanasan sedikit, teman-teman. Jadi di sini nanti saya akan ada beberapa kalimat. Nah, teman-teman coba tebak ya, kalimatnya itu yang salah di kata apa. Nah, kalimat pertama itu kalimatnya berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, adakah yang tahu teman-teman yang salah di sini di kata apa? Atau di frase apa? Atau di bagian apa? Kira-kira. Ya, betul. Di kata worked-nya ya. Jadi benar teman-teman. Di chat saya lihat teman-teman semuanya menjawab worked. Nah, pertanyaan saya, worked ini kenapa kok salah? Atau petunjuknya teman-teman di soal itu ada kata apa? Ya, kemudian harusnya itu diganti menjadi kata apa, teman-teman? Jadi pertanyaan pertama, kenapa worked ini salah? Ya, karena did itu harusnya verb 1. Betul, Mister Salwida. Jadi harusnya bukan worked jadinya work. That's right, guys. Jadi itu harusnya bukan Albert Einstein did not work at the hospital, tapi harusnya Albert Einstein did not work at the hospital. Jadi Albert Einstein itu tidak bekerja di rumah sakit itu. Nah, kalau memang dilihat sama-sama kata kerja ya, teman-teman, cuman bentuknya yang salah. Seperti itu. Nah, kemudian contoh kedua, misalnya teman-teman, di kalimat kedua itu ada kalimat berbunyi an electric eel able produce electricity. Ada yang tahu kata apa yang salah di kalimat ini, teman-teman? Misalkan teman-teman masih bingung benerinya apa, nggak apa-apa. Misalkan teman-teman cuma tahu, oh ini yang salah, karena nggak enak misalkan. Nggak apa-apa, karena itulah insting teman-teman. Kadang ketika ngerjakan, itu teman-teman harus percaya sama insting teman-teman. Sebenarnya ada alasan, cuman mungkin karena kita kurang latihan atau kurang kuat alasannya gitu ya. Jadi kita nggak bisa menjelaskan, tapi kita tahu kalau itu yang salah gitu. Jadi menurut teman-teman di kalimat ini nih yang salah di kata apanya? Baik, saya lihat ada able, ada an gitu ya. Oke, jadi yang saya lihat ada an, ada able ya. Nah, saya mau menjelaskan dulu teman-teman apakah an, apakah able. Nah, pertama, an ini. An ini adalah kata sifat yang kita bahas di hari ke-6. Nah, an ini masuk ke dalam kata sifat yang determiner, teman-teman. Nah, kata sifat determiner itu apa? Determiner itu adalah kata sifat yang mana setelahnya harus ada kata bendanya. Nah, kalau kita tarik ke belakang itu ada kata benda yaitu il. Jadi en di sini menjelaskan kata benda il artinya belut, teman-teman. Gitu ya. Dan en ini aturannya adalah kata setelahnya haruslah kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya tunggal. Karena en itu artikan sebuah, seekor, seorang, sehelai, sebutir dan seterusnya gitu ya. Nah, maka bendanya harus tunggal. Nah, di situ sudah benar ya, ilnya itu tunggal, teman-teman. Nah, kemudian untuk kata benda tunggal kita bisa pakai atau en. Bedanya adalah kalau en kata setelahnya dibaca vokal atau a i w o. Kalau kita lihat di setelah kata en itu ada kata e. E itu adalah a i u e o gitu ya, teman-teman. Yang mana pakai en ini sudah benar. Jadi kalau malah kita ganti itu malah salah gitu ya. Masa electric eel kan nggak enak dibaca juga gitu. Habis habis ini terus berhenti sejenak kan nggak enak teman-teman. Nah maka pakainya an. Nanti kalau dibaca an electric eel jadi ditabrak seperti itu.
Jadi an ini nggak ada masalah. Jadi bukan an ya yang salah, teman-teman. Kemudian yang kedua, tadi ada yang menjawab able juga. Nah, saya jelaskan able itu kelas katanya apa, teman-teman. Able itu adalah kelas katanya kata sifat. Nah, teman-teman masih ingat nggak kata sifat atau adjektif yang kita bahas di hari ke-6? Itu fungsinya di kalimat sebagai apa? Atau sifat itu fungsinya sebagai apa sih, teman-teman? Ada yang masih ingat? Sifat, iya betul, menjelaskan noun atau penjelas noun. Jadi describe a noun gitu ya. Namanya sifat itu mensifati benda dan yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, able itu menjelaskan kata produce. Jadi mampu menghasilkan, dapat menghasilkan. Gitu ya. Nah, secara kelas kata, kata sifat kok menjelaskan kata kerja? Itu tidak bisa, teman-teman. Ya, nah berarti yang salah adalah kata able. Nah, yang menjelaskan kata kerja itu bukan able. Maksudnya bukan kata sifat maksud saya. Tapi ada dua. Jadi yang menjelaskan kata kerja di posisi predikat, ini kan posisinya predikat ya teman-teman. Yang menjelaskan cuma ada dua. Yang pertama itu bisa saja adverb atau kata keterangan. Oke, atau auxiliary. Auxiliary itu juga kata kerja, teman-teman. Jadi dia juga verb, cuman dia adalah kata kerja, maksudnya kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Nah, kebetulan di dalam auxiliary di keluarganya modal, teman-teman. Jadi modal auxiliary ya, itu ada satu kata yang artinya sama dengan able, yaitu dapat atau bisa atau mampu. Ada yang tahu, teman-teman, keluarganya modal yang artinya dapat, bisa, atau mampu? Iya, bisa pakai can, bisa pakai could ya. Bedanya kalau could itu dipakai di lampau, kalau can di present. Nah, ini konteksnya present, teman-teman. Jadi pakainya can. Jadi able di sini ini nggak bisa. Jadi karena dia adalah kata sifat, tidak bisa menjelaskan kata kerja. Harusnya itu kita ganti menjadi can. Gitu ya. Nah, tadi saya melihat ada yang menjawab able to. Sir, boleh nggak? Misalkan setelahnya able tadi ditambahkan to. Nah, kalau misalkan able to, teman-teman, nanti teman-teman cari predikatnya bakal hilang. Bakal nggak ada predikat kalimatnya. Jadi nggak bisa ya, able to. Karena nanti kita akan kehilangan predikat. Seperti itu. Dan Sir, kalau misalkan is able to, bisa nggak? Nah, sebenarnya bisa, teman-teman. Is able to itu sudah benar, karena ada predikatnya ya. Nah, cuman nanti kalau misalkan kita mau membenarkan kata yang salah, itu kita mengambil lebih dari satu langkah, jawaban yang lain nanti juga bisa, teman-teman. Artinya gini, kalau teman-teman mau membenarkan, dan ini bagus banget, karena ini sangat diperlukan ketika teman-teman latihan. Ya, jadi ketika teman-teman latihan, usahakan mencarikan benarnya dan membenarkannya nanti itu teman-teman hanya punya satu langkah. Jadi nggak boleh dua. Misalkan able ditambahkan to setelahnya ditambahkan is sebelumnya. Itu kan dua langkah teman-teman, dua penambahan gitu ya. Jadi hanya bisa mengambil satu langkah gitu. Nah ini tadi kan satu langkah dari able kita ganti langsung menjadi can. Seperti itu dari worked ke work itu kan cuma satu langkah teman-teman. Tidak ada langkah kedua gitu ya. Nah itu yang saya maksud dengan satu langkah. Jadi cara membenarkan di error analisis ketika teman-teman latihan itu dengan menggantinya atau pokoknya tergantung kesalahannya teman-teman. Karena nanti kita akan pelajari hari ini jenis-jenis kesalahan dan cara membenahinya gitu ya. Jadi ini tadi able kita gantikan. Jadi sebenarnya artinya sama, an electric eel can produce electricity. Artinya sama dengan yang able tadi yaitu seekor belut listrik itu dapat menghasilkan listrik atau mampu menghasilkan listrik. Cuman kalimat ini yang pakai can ini teman-teman, secara gramatikal atau secara structure ini lebih tepat, lebih formal atau lebih akademik. Gitu ya. Kalau pakai able nanti secara grammar itu salah karena able itu kelas katanya kata sifat atau adjektif dan di situ konteksnya dapat itu kan menjelaskan kata kerja produce. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian contoh ketiga, teman-teman. Di sini ada yang terbalik. Jadi nanti biasanya ada dua kata yang digarisbawahi, itu kemungkinan dibalik sama yang buat soal, teman-teman. Ada yang tahu dua kata yang kebalik tempatnya atau tertukar tempatnya di kalimat ini, kira-kira kata apa sama apa, teman-teman? Ya, betul. Method new ya, harusnya new method. Ini materi ke-6 juga, chapter 6 juga, tentang adjektif. Adjektif, ketika dia sebagai modifier dari kata benda atau penjelas kata benda dan nempel dengan benda yang dijelaskan, entah itu bendanya di subjek atau di objek, gitu ya. Nah, kata sifat itu urutannya adalah adjektif dulu baru kata benda. Jadi adjektif dulu baru noun.
gitu ya. Nah, di sini ada noun dulu, kata benda dulu method, baru kata sifat new. Nah, ini kebalik. Harusnya kalimat yang benar adalah the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Seperti itu, teman-teman. Ya, that's right. Jadi adjective menjelaskan noun, maka dan tempatnya adjektif dulu baru noun ya. Seperti itu. Jadi itu tadi kebalik. Kalau di soal itu nanti biasanya dua-duanya digaris bawahi, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah di sini ada penambahan atau ada kata yang harus kita hapus, teman-teman, karena pemborosan. Adakah yang tahu, teman-teman, kata apa yang harus kita hapus? Nah, kalimatnya berbunyi, Faker is the most best LOL player in the world. Bukan base-nya ya, teman-teman, tapi most-nya. Ya, kalau base-nya dihapus nanti ada makna yang hilang. Ada apa ya? Kata sifat dari kata benda player itu hilang, teman-teman. Gitu. Jadi yang dihilangkan adalah kata keterangan most di sini ya, karena sudah ada penanda superlatif kata best. Nah, best ini kan sudah superlatif atau bentuk yang paling dari kata good. Jadi good itu baik ya, teman-teman. Untuk bilang lebih baik itu better, komparatif namanya kalau di materi kita kemarin istilahnya gitu ya. Sebenarnya nama itu nggak penting, teman-teman. Yang penting teman-teman tahu, oh caranya bilang lebih dalam bahasa Inggris itu gimana sih? Nah, itu kalau di buku atau di Google nyarinya comparative degree gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang paling itu atau kalau di buku atau di Google namanya superlatif. Itu untuk good itu sudah best. Jadi ini udah memang bentuk superlatifnya, teman-teman. Maka tidak perlu lagi ditambahkan superlatif lagi, nanti superlatifnya gitu ya. Jadi kalimatnya yang benar itu berbunyi Faker is the best LOL player in the world. Jadi Faker merupakan pemain LOL terbaik di dunia. Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, lah ini saya mengconsider apa ya? Saya menganggap jenis error ini yang paling sulit, teman-teman. Kenapa paling sulit? Karena si pembuat soal ini menghilangkan satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Nah, yang dihilangkan itu biasanya kecil-kecil banget, teman-teman. Misalnya kayak in, misalnya en, atau atau the, misalnya itu yang dihilangkan kayak to gitu. Jadi kayak kata-kata yang cuman secuil-cuil gitu ya. Nah, biasanya yang seperti itu jarang kita perhatikan gitu. Jadi kita terlalu fokus ke makna, akhirnya hal-hal secara grammar seperti itu biasanya kita lupa gitu ya. Nah, contohnya yang saya maksud tadi ada yang hilang, itu adalah kalimat berikut. One the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata apa yang hilang? Iya, kata of, betul. Ya, that's right. One of the. Saya lihat ada yang langsung membenarkan. Ya, betul teman-teman. Jadi teorinya adalah kalau ada penanda jumlah, ini materi kita chapter 6 juga tentang adjektif juga ya. Memang error analisis ini banyak kaitannya dengan phrasing, teman-teman. Materi chapter 6 sampai chapter 8. Walaupun chapter 1 sampai chapter 5 itu juga kadang keluar gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga maksudnya tidak menutup kemungkinan juga keluar gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini di chapter 6 kita belajar ketika membahas soal-soal itu kan ada menemukan penanda jumlah ya. Kalau ada penanda jumlah, setelahnya mau ditambahkan of harus dikasih the. Nah, ini kebalikannya. Kalau ada penanda jumlah, ada the setelahnya kasih of, teman-teman. Biar nggak double gitu ya. Karena one itu kalau dia berdiri sendiri tanpa kata benda, dia bukan lagi kata sifat, tapi jadi kata ganti atau pronoun, teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini kita kehilangan of. Ya, kalimatnya harusnya berbunyi, one of the most important skills to acquire is communication. Dan diingat-ingat teman-teman, one of the itu kan artinya salah satu dari. Nah, salah satu dari itu pasti bendanya harus jamak. Gitu ya. Jadi one of the most important skills. Kadang yang di garis bawah yang skills-nya. Jadi ada one of the skill gitu aja. Itu salah. Harusnya skills. Ya, itu contoh aja teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh sambil kita review sedikit ya tentang materi-materi kita sebelumnya, teman-teman. Jadi sambil refreshing sambil kita kenalan dengan materi kita chapter 9 atau struktur bagian kedua part B. Nah, jadi error yang tadi kita cari di soal tadi atau di kalimat-kalimat tadi itu terbagi ke dalam 4 kategori. Nah, kategori ini berdasarkan bagaimana si pembuat soal
itu membuat kesalahannya, teman-teman. Atau kan si pembuat soal itu sebenarnya mengambil satu kalimat yang benar. Nah, kemudian sama dia itu ada satu kata yang entah itu dirubah, entah itu ditambahi, entah itu dihilangin, atau dibalik tempatnya, posisinya. Gitu ya. Nah, itu dari si pembuat soal tadi membuat soalnya itu dibagi dengan empat kesalahan ini. Yang pertama namanya misformation dari kata format atau form ya, bentuk. Formation itu pembentukan, teman-teman. Nah, misformation itu pembentukan yang salah alias bentuknya salah. Gitu ya. Entah itu kelas katanya yang salah atau kelas katanya sudah benar tapi verb maksudnya tapi bentuknya yang salah. Contohnya tadi yang verb worked tadi ya, teman-teman. Itu kan sebenarnya benar. Kita butuh kata kerja di situ. Karena ada auxiliary did, setelahnya harus ada kata kerja. Nah, cuman bentuk kata kerjanya itu yang salah. Gitu. Jadi bukan verb ed tapi harus di verb. Contohnya seperti itu. Jadi kadang kelas katanya yang salah, kadang kelas katanya benar tapi bentuknya yang salah. Gitu ya. Misalkan kata benda itu udah benar di situ kita butuh kata benda memang. Cuman kata benda di situ itu jamak atau tunggal. Kata benda manusia atau kata benda selain manusia. Kata benda yang bisa dihitung atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Gitu ya, yang saya maksud dengan vocab di situ, teman-teman. Oke. Nah, untuk contoh misformation tadi atau pembentukan yang salah tadi, si pembuat soal kan mengganti gitu ya. Contohnya yang di did not work it, harusnya work aja. Memang sudah benar di situ ada verb ya. Cuman bentuk verbnya yang salah. Nah, kalau yang bawah itu able-nya tadi yang salah, teman-teman. Ini kelas katanya yang salah. Dia adjektif. Sedangkan di sini tidak bisa adjektif menjelaskan kata kerja. Jadi harus diganti menjadi kelas kata yang lain. Yang artinya seperti itu. Nah, untuk sebelum saya lanjut ke yang tiga ya, misformation ini yang paling sering keluar, teman-teman. Maksudnya paling banyak. Jadi error analisis itu nomornya adalah nomor 16 sampai nomor 16 sampai nomor 40. Ya, jadi bisa kalau dihitung itu ada 25 soal. Nah, bisa dibilang misformation itu sekitar 23 soal atau mungkin paling sedikit itu 20 soal gitu ya, teman-teman. 20 soal sampai 25 soal itu misformation. Nah, kenapa saya bilang 25 soal? Kadang satu sekali tes itu teman-teman tidak dapat misordering, addition atau omission. Jadi soalnya error analysis itu biasanya semuanya misformation, teman-teman. Gitu ya. Tapi seringkali misordering ada, addition ada, omission ada. Nah, karena omission, misordering, addition itu jarang keluar dan sekalinya keluar cuman soalnya dikit, teman-teman. Itulah yang bikin ketiga ini sulit. Ya. Misordering itu adalah pembalikan dua kata yang harusnya AB menjadi BA, teman-teman. Contohnya tadi yang the method new itu harusnya the new method. Materi kita chapter 6 ya. Kata sifat dulu baru kata benda. Seperti itu. Nah, kemudian addition. Nah, misordering ini kata yang terbalik nanti itu biasanya dua-duanya itu digarisbawahi, teman-teman. Atau hampir selalu gitu ya. Yang saya temui kalau ada yang kebalik itu dua-duanya hampir pasti atau hampir selalu digarisbawahi dua-duanya. Nah, tapi kalau yang prediksi hati-hati, teman-teman. Prediksi ini kadang yang digarisbawahi itu bisa sebelumnya. Bisa kalau misordering dua-duanya, maaf teman-teman. Iya, kalau misordering dua-duanya ya, mohon maaf. Pasti dua-duanya digarisbawahi. Nah, kemudian yang kedua ada addition. Addition dari kata add. Add itu menambahkan. Nah, si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak perlu atau pemborosan kata, teman-teman. Nanti jadi kalimatnya redundant atau ada pemborosan gitu ya, pemborosan makna biasanya. Nah, contohnya tadi yang faker is the most best. Harusnya nggak usah pakai most ya, karena best itu sudah bentuk superlatif dari kata good. Seperti itu. Jadi nggak perlu pakai most lagi. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, omission. Nah, ini yang saya maksud, maaf teman-teman. Omission ini adalah dari kata omit artinya menghapus. Si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Gitu ya. Yang contohnya tadi adalah yang one the most important skills artinya harusnya one of the important skills to acquire is communication. Nah, maksud saya gini teman-teman, yang saya nggak jadi jelasin ini tadi ya. Maksudnya gini, biasanya omission ini yang digarisbawahi nanti adalah di setelahnya yang bagian hilang. Misalkan ini kan off di sini ya, biasanya digarisbawahi the-nya atau one-nya. Nah, tapi kalau yang teman-teman ambil yang dari ITS asli itu dua-duanya digarisbawahi, teman-teman. Jadi one the itu digarisbawahi gitu ya. Nanti yang hilang itu di bagian tengah-tengahnya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah teorinya. Secara teori si pembuat soal itu membuat soalnya seperti ini, teman-teman.
Gitu ya. Nah, untuk materinya itu nanti yang saya sampaikan tadi, itu materi tentang chapter 1 sampai chapter 8, kemudian nanti dibarengi dengan kemampuan vocab teman-teman. Nah, makanya untuk memperkaya vocab salah satunya adalah sering-sering belajar soal error analysis, teman-teman. Pasti nanti teman-teman sering-sering buka kamus untuk memperkaya vocab, atau kalau nggak gitu tanya biasanya ya, tanya ke saya atau mungkin ada teman lain yang mungkin teman-teman lebih nyaman, nggak apa-apa karena nggak harus ke saya tanya, tapi kalau ke saya juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini yang saya sampaikan tadi, di struktur bagian kedua, teman-teman dikasih satu kalimat utuh, nggak ada yang dihilangin, maksudnya nggak ada titik-titiknya gitu ya. Beda seperti yang kita sebelumnya pelajari, itu ada bagian yang di titik-titik gitu. Nah, kalau di error analysis ini nggak ada yang di titik-titik, teman-teman. Nah, nanti teman-teman disuruh nebak yang manakah di antara 4 yang digarisbawahi, itu nanti yang salah. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analisis ini bisa melakukan cara yang seperti biasa kita lakukan, yaitu cek dulu secara sentencing. Sentencing itu cari predikat dulu itu teman-teman, urutan chapter 1 sampai chapter 5 ya, itu namanya sentencing. Jadi sentencing cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada kata develop, ada objeknya ya, berarti dia verb 2 dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Kemudian subjeknya adalah much cultures. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti sentencing sudah lengkap, nggak ada masalah. Nah, kalau sentencing nggak ada masalah, berarti cek masalah phrasing. Nah, ini agak beda, teman-teman. Kalau phrasing, ini cara ngeceknya, teman-teman cek setiap yang digarisbawahi, ya. Kalau misalkan yang digarisbawahi paling depan, enak gitu, teman-teman. Cek kata-kata setelahnya itu gimana, itu bagian kalimat apa gitu ya. Kalau misalkan di tengah-tengah seperti ini, misalkan yang nggak ada koma sebelumnya ya, misalnya gini, itu teman-teman cek setelahnya dan sebelumnya. Jadi kelas katanya ini apa, pantas nggak ditaruh di situ, boleh nggak ditaruh di situ. Kalau misalkan udah benar penempatannya, kira-kira bentuknya udah benar atau belum, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di depan sendiri, over itu dia adalah preposisi, teman-teman. Diikuti kata benda menjadi keterangan. Keterangan diletakkan di depan dan dikasih koma, nggak ada masalah. Kemudian ada much, itu adalah determiner yang menunjukkan uh, jumlah banyak, tapi untuk benda yang tidak bisa dihitung. Ya, nah sedangkan kata benda setelahnya itu jamak, teman-teman. Otomatis ini benda yang bisa dihitung dan jamak. Nah, kita nggak bisa pakai much. Oke, ini materi kita chapter 6 dan saya singgung sedikit juga di materi chapter 5 ketika membahas double komparatif bedanya many sama much, gitu ya. Nah, bedanya many sama much itu tadi, kalau much untuk benda yang tidak bisa dihitung, sedangkan many untuk benda yang bisa dihitung. Artinya seperti itu, teman-teman. Jadi kalimat ini yang benar berbunyi, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Nah, sebenarnya nggak harus many sih, teman-teman. Kalau teman-teman punya arti, kalau punya vocab yang lain selain many ya, yang artinya sama-sama banyak. Cuman dia boleh dipakai untuk cultures, nggak apa-apa. Contoh, teman-teman mau ganti jadi a lot of. A lot of itu lebih bebas, teman-teman. Kenapa lebih bebas? Karena dia boleh diikuti jenis kata benda apapun setelahnya. Gitu ya. Kalau dia diikuti kata benda yang bisa dihitung harus jamak, karena a lot of itu artinya banyak ya. Kalau diikuti benda yang tidak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Seperti itu, teman-teman. Karena memang kata benda yang tidak bisa dihitung tidak bisa dijamakkan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan sepanjang perjalanan sejarah banyak budaya atau banyak kebudayaan atau mungkin peradaban gitu ya, itu mengembangkan teknik pertanian mereka sendiri. Nah, there udah benar karena there di sini maksudnya kembalinya ke kata benda cultures, jamak ya, gantinya there. Nah, ini saya ingin menegaskan kembali karena banyak banget dari teman-teman mungkin dari periode sebelum-sebelumnya ya, yang menganggap kalau they itu hanya untuk manusia. Padahal tidak, teman-teman. They itu juga boleh untuk benda mati yang jumlahnya jamak. Jadi kata gantinya memang they, seperti itu. Gitu ya. Nah, teknik di situ karena nggak ada penanda jumlahnya dan dia bisa dihitung tempatnya di objeknya develop, maka harus jamak. Jadi udah benar, teman-teman. Yang salah match-nya ya, harusnya many. Nah, kemudian contoh kedua, teman-teman. Itu tadi hitungannya misformation ya, teman-teman. Atau pembentukan kata yang salah. Sebenarnya kelas katanya sudah benar. Cuman bentuknya yang salah. Jadi bentuk adjektifnya atau bentuk determinernya di sini yang salah. Gitu ya.
Nah, kemudian contoh kedua. Nah, kalau teman-teman udah biasa itu enak banget. Bisa di-scan dari depan ke belakang langsung, teman-teman nanti akan bisa langsung lihat kesalahannya di mana. Nah, di situ ada kata the, teman-teman. The itu adalah anggotanya determiner. Determiner itu adalah jenis kata sifat atau adjektif yang harus butuh kata benda setelahnya atau harus ada kata benda setelahnya sampai nabrak kalimat yang baru atau baru bisa nabrak bagian kalimat yang lain. Nah, itu kan setelahnya ada of, itu kan keterangan, teman-teman. Ya. Nah, berarti the sampai of ini harusnya ada kata benda. Sedangkan rapid itu kata sifat artinya cepat, grow itu kata kerja artinya tumbuh. Jadi yang salah grow-nya, teman-teman. Ini harus kita rubah menjadi kata benda. Nah, kalau kata kerja grow ini kita rubah jadi kata benda, itu jadinya growth. Jadi ada kata bendanya grow sendiri ya, teman-teman. Nah, jadi kalimat yang benar itu harusnya berbunyi, sebentar teman-teman, gini aja ya biar kelihatan lebih jelas. Jadi, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jadi, jarang sekali teknologi komunikasi itu telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan pertumbuhan yang cepat dari internet. Seperti itu. Sir, kalau dirubah jadi jeren itu gimana, Mas? Nah, hati-hati teman-teman. Jeren itu memang kita anggap sebagai kata benda. Tapi cara maksudnya gini, dianggap sebagai kata benda itu ditempatkan di posisinya kata benda gitu ya, entah subjek, entah objek. Gitu. Tapi di situ nggak boleh kita jelaskan pakai growing. Kenapa? Growing itu sifatnya atau penggunaannya itu atau apa ya? Kita itu apa teman-teman? Memperlakukannya itu seperti kata kerja juga. Jadi di situ nggak bisa ditambahkan growing karena di situ ada rapid. Rapid itu kata sifat, tidak bisa menjelaskan kata kerja. Bahkan gerund ya, gerund itu kan sebenarnya kata benda tapi dibuat dari kata kerja, teman-teman. Itu nggak bisa dijelaskan pakai kata sifat. Gitu ya, teman-teman. Nah, eh, bisanya dijelaskan pakai kata keterangan. Jadi misalkan di situ ada rapidly, nah itu baru bisa kita pakai growing, tapi nanti ya tetap apa ya, the rapidly growing itu nanti tetap harus ada kata bendanya gitu. Karena gimana ya? Kalau diartikan nanti juga nggak enak gitu. Jadi ini nggak bisa pakai growing ya, pakainya growth yang kata benda asli. Butuh objek ya, Mister. Betul, objek dari preposition us, teman-teman. Preposition us great an impact on society, us gitu ya. Tapi preposisinya di us. Nah itu butuh objek untuk dirubah jadi keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi gini teman-teman, walaupun gerund itu kita tempatkan di kalimat sebagai kata benda, entah di subjek, entah di objek, cuman penggunaannya itu atau apa ya, yang bisa menjelaskan gerund itu sama kayak yang bisa menjelaskan kata kerja, gitu ya. Karena gerund itu boleh punya objek, sedangkan kata benda tidak, gitu ya. Jadi bedanya di situ. Jadi ada kata benda kok boleh punya objek itu berarti gerund, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Contoh berikutnya maksud saya. Caranya sama. Kalau misalnya teman-teman udah terbiasa tuh enak banget. Tarik dari depan ke belakang. Di situ ada shapes kata benda, jamak karena nggak ada penanda jumlah, udah benar. Sorry, maaf teman-teman. Shapes di sini kata kerja ya, mohon maaf. Shapes di sini dia adalah kata kerja, dia adalah predikat dari subject erosion. Dia pakai verb SES, sudah benar. Oke, maaf tadi saya nggak ngelihat, saya cuma lihat ES-nya, ternyata ini kata benda teman-teman. Nah ini objeknya. Kemudian much di sini menjelaskan kata sifat yaitu same. Berarti nggak ada masalah teman-teman. Keterangan menjelaskan kata sifat nggak apa-apa. Nah much itu juga bisa jadi keterangan teman-teman. Bukan cuma kata sifat ya. Tergantung kata yang dijelaskan apa. Seperti contohnya kalau kita mau bilang jauh lebih besar daripada, nah itu kan kita bilangnya much bigger. Nah much di situ bukan kata sifat karena dia menjelaskan kata big. Kata sifat. Kata sifat nggak bisa menjelaskan kata sifat. Jadi much bigger itu much-nya itu kata keterangan. Seperti itu. Nah, bahasa Inggris memang nggak enaknya seperti itu. Satu kata seringkali memiliki lebih dari satu kelas kata. Kalau kelas katanya beda, otomatis penggunaannya juga beda. Loser, terus kita bisa ngetahuinya dari mana? Dari posisi di kalimat. Kanan kirinya ada apa? Teman-teman harus jeli-jeli melihat itu. Gitu ya. Jadi dari mengenali penggunaan fungsi kelas kata, kita terapkan ke dalam soal. Itu nanti kalau udah terbiasa enak kok teman-teman. Mungkin baru kalau misalkan belum terbiasa saya tahu pasti kadang sekali dua kali sulit,
Tapi kalau udah terbiasa enak banget. Baru lihat kata same, udah sering ketemu kata same, oh itu kata sifat. Pasti langsung tek 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 gitu teman-teman. Seperti itu. Nah ini kebalik ya teman-teman. Manner itu kata benda, same itu kata sifat. Jadi ini harusnya kalimatnya berbunyi erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan erosi oleh angin membentuk daratan-daratan dengan sangat sama atau gimana ya? Dengan cara yang sangat sama dengan erosi oleh air, erosi oleh air. Ini dasnya nggak usah diartikan teman, gitu ya. Maksudnya erosi oleh air membentuk daratan juga. Tapi nggak usah diartikan. Nah, jadi intinya itu tadi harusnya adjektif dulu baru noun ya. Jadi yang benar adalah same manner. Seperti itu teman-teman. Contoh berikutnya, jadi ini tadi yang misordering atau pembalikan teman-teman. Oke. Contoh berikutnya, fossils are made them. Nah ini teman-teman, ini materi kita chapter 3. Ketika ada to be, diikuti oleh verb 3, dia jadi pasif. Masih ingat, pasif itu aturannya bagaimana teman-teman? Boleh nggak pasif dikasih objek? Nggak boleh, that's right. Pasif itu jangan dikasih objek. Memang hanya kata kerja yang butuh objek saja teman-teman yang boleh dipasifkan. Nah tapi kalau kata kerja sudah dipasifkan, jangan dikasih objek lagi. Ya. Nah, sedangkan di situ ada kata ganti them. Ini kita hilangkan. Jadi ini ada addition atau pemborosan kata yang tidak penting di dalam kalimat. Jadi di situ them-nya kita hapus ya. Kalimat yang benar berbunyi fossils are made up of the remains of one's living organisms. Kalau diartikan fosil itu tersusun atau terbuat gitu ya, atau terbentuk gitu dari sisa-sisa atau apa ya? Ya dari sisa-sisa organisme-organisme yang dulu pernah hidup. Kalau diartikan seperti itu. Nah, teman-teman jangan bingung dengan up-nya di situ ya. Sir, itu up itu apa? Itu keterangan, teman-teman, bukan preposisi. Ya. Jadi up of itu nggak masalah. Jadi memang beberapa kata kerja itu namanya phrasal verb. Dia kita ngartikannya itu apa namanya? Satu kesatuan. Jadi make up itu satu kata. Gitu ya. Artinya menyusun atau membuat atau menciptakan seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi, itu tadi addition ya, harus ada yang dihapus, teman-teman. Nah, berikutnya ini adalah omission. Ada kata yang dihilangkan oleh si pembuat soal. Yang saya bilang paling sulit tadi, gitu ya. Caranya sama, tarik dari depan ke belakang kalau teman-teman udah terbiasa. Di situ ada forms jamak karena ada kata various, artinya beragam atau bermacam-macam. Nah, kalau bermacam-macam pasti bendanya banyak. Bermacam-macam apa gitu ya? Bermacam-macam orang, bermacam-macam buku, bermacam-macam rumah, itu kan berarti banyak ya. Nah, di situ udah benar. Bentuknya di sini udah benar. Kemudian is the driving force. Driving ini menjelaskan kata force artinya adalah faktor yang mendorong, yang aktif ya. Berarti nggak ada masalah, teman-teman. Behind di sini preposisi gandengannya force pakai behind nggak ada masalah. Kata bendanya adalah processes. Oke. Okay. Nah, yang salah adalah di kata universe, teman-teman. Nah, jadi ini memang di chapter 6 materi tentang adjektif ya, tapi saya lupa menyampaikan kalau saya nggak salah. Jadi the itu, teman-teman, itu juga harus dipakai selain untuk superlatif ya, kan superlatif kan harus ada the-nya, the most gitu. Nah, selain superlatif ada kata benda yang wajib pakai the atau keluarganya the, yaitu kata benda yang hanya diciptakan satu oleh Sang Maha Pencipta gitu ya, oleh Tuhan gitu. Jadi diciptakan satu, hanya ada satu. Contohnya matahari, contohnya lagi alam semesta gitu ya. Kemudian lagi dunia itu pakainya adalah the. Jadi the world, the solar system, the sun itu pasti ada the atau teman-temannya the seperti itu. Nah, salah satunya adalah universe, alam semesta. Ini harus dikasih the, teman-teman. Oke, itu namanya kata benda kalau teman-teman pengen nyari di Google itu namanya singularity noun. Jadi benda yang hanya ada satu, diciptakannya cuma satu. Jadi karena cuma ada satu, orang yang kita ajak omong itu udah paham benda yang mana yang dimaksud. Nah, karena udah paham, udah jelas kita tambahkan the atau kita pakai the. Gitu ya. Jadi ini kalimat yang benar adalah energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Jadi energi dalam bentuk atau dalam bermacam-macam bentuk gitu ya, merupakan
gaya atau apa ya di sini faktor gitu ya, faktor yang mendorong atau yang melatar belakangi atau faktor yang menyebabkan gitu ya, di balik semua proses-proses atau semua sistem gitu yang ada di alam semesta ini. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh masing-masing ya dari misformation, kemudian ada juga misformation tadi saya kasih dua, teman-teman ada yang bentuk kelas katanya yang salah, ada yang kelas katanya yang salah, kemudian ada eh, pembalikan atau posisinya yang tertukar, ada addition sama omission. Jadi penambahan sama penghilangan. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Sebentar. Mister, itu predikatnya is atau force. Nah, ini saya coba lempar ke teman-teman dulu. Saya mau cek nih. Teman-teman di sini, kalimat ini predikatnya yang is atau force. Udah pasti is ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman menemukan dari keluarganya to be, entah dia auxiliary, entah dia berdiri sendiri seperti ini, dia adalah predikat. Jadi is, am, are, was, were. Kalau teman-teman menemukan itu, fix itu predikat. Oke. Nah, sedangkan force di situ kan kata benda. Kata benda itu tidak bisa menjadi predikat. Seperti itu. Gitu ya. Beda dengan force yang artinya memaksa, teman-teman. Memang force itu bisa juga kata kerja, tapi di sini dia kata benda. Nah, bagaimana kita bisa tahu ada kata the, teman-teman? Oke, the itu pasti selalu butuh kata benda setelahnya sampai menabrak bagian posisi kalimat yang baru, gitu ya. Nah, the driving itu bukan kata benda. Oke, verb ing. Kalau misalkan gerund, sir, boleh nggak pakai the? Nggak boleh, teman-teman. Ya, loh saya pernah dengar orang bilang the meeting. Nah, meeting itu memang kata benda dari lahir ada ing-nya. Sama kayak misalnya sing. Sing itu memang dari lahir ada ing-nya, teman. Ing itu bukan tambahan gitu ya. Meeting, kemudian ada lagi apa lagi? Banyak kata benda yang memang bukan cuma kata benda ya, kata dalam bahasa Inggris yang dari lahir memang ada ing-nya itu sebenarnya banyak, teman-teman. Seperti itu. Mister behind di situ posisinya sebagai apa? Nah, karena behind di sini setelahnya ada kata benda, dia adalah preposisi yang merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Karena behind itu bisa preposisi, bisa keterangan juga, teman-teman. Gitu ya. Jadi kata bendanya the tadi adalah di kata force. Jadi ini bukan predikat. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nah, ini bagus banget. Jadi teman-teman ketika latihan error analysis ini habiskan satu soal, maksudnya habiskan waktu di satu soal nggak apa-apa untuk menganalisa sedikit-sedikit misalnya energi ini kan subjek ya karena dia kata benda. Ada koma dua, ada preposisi no. Ini berarti keterangan. Itu nggak apa-apa teman-teman. Predikatnya itu is. Nah, ini ada kata benda. Setelah mungkin teman-teman anggap objek juga nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya bukan objek teman-teman. Namanya pelengkap atau komplement gitu ya. Tapi nggak apa-apa dia objek juga nggak apa-apa. Atau saya sebut komplement gitu ya, atau keterangan atau pelengkap. Nah, behind all processes itu keterangan, baru preposition noun pasti keterangan. In the universe itu juga keterangan. Kalau keterangan di kalimat ada berapapun nggak masalah, teman-teman. It's okay, seperti itu. Kalau keterangan bisa banyak ya, Mister, di belakangnya misal ada 2 atau 3. Nah, keterangan itu seperti yang kita pelajari di hari ke-7, teman-teman, kelas kata yang paling tidak penting. Ada berapapun nggak masalah. Yang pasti jangan ada yang dari eh, yang sama. Misalkan sudah ada keterangan tempat. Jangan ditambahkan keterangan tempat lagi untuk menjelaskan satu kata kerja atau satu informasi lah gitu. Tapi kalau misalkan ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara itu nggak masalah. Seperti itu. Gitu ya. Jadi di dalam kalimat keterangan itu kelas kata yang paling tidak penting. Ada tidak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Ada berapapun nggak masalah, teman-teman. Tempatnya pun bisa seperti ini. In various forms ini bisa kita pindah ke depan, dikasih koma, atau ditaruh di belakang juga nggak apa-apa. Jadi energy is the driving force behind all process in the universe. In the universe in various forms. Itu nggak apa-apa juga, teman-teman. Seperti itu. Jadi keterangan itu di kalimat boleh ada berapapun, tempatnya juga bisa mencar-mencar gitu ya, bisa bisa mencar-mencar kemana-mana. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Atau kita coba ke latihan soal ya, seperti biasa, jangan takut salah. Teman-teman buka kamus nggak apa-apa. Silakan dicoba dulu 1 menit dimulai, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa, kalau teman-teman belum terbiasa mengerjakan soal error analysis, pakai sentencing dulu nggak apa-apa. Di situ ada predikat is, subjeknya windmill ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, berarti kalimat sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan sentencing, teman-teman. Masalahnya di phrasing. Kalau phrasing kita cek satu-satu. Oke, di situ ada predikat is, karena subjeknya windmill udah benar ya. Tunggal. Itu one of the udah benar, most ancient sources, pakai jamak juga sudah benar ya, karena one of the salah satu dari bendanya harus jamak. Nah, di sini yang salah adalah kata used-nya. Alasannya adalah di kata in. In ini adalah preposisi, teman-teman, yang mana setelahnya haruslah diikuti kata benda. Jadi ini nggak boleh kita masukkan kata kerja atau kata sifat, nggak bisa, teman-teman. Ya, harusnya diisi dengan kata benda. Nah, kata bendanya used itu adalah use. Jadi verb satunya use, yaitu use itu ya, itu dia bisa juga jadi kata benda, teman-teman. Oke, jadi ini harusnya use. The windmill is one of the most ancient sources of mechanical power still in use. Jangan dikasih D, gitu ya. Jadi itu kata benda use-nya. Nanti kalau diartikan, kincir angin merupakan salah satu dari sumber-sumber tenaga mekanik atau tenaga mekanis gitu ya, yang paling purba yang masih digunakan, yang masih dalam penggunaan. Maksudnya sama kayak yang masih digunakan sama. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Ada pertanyaan preposition plus noun adverb ya, Mister? Betul. Preposition plus noun itu jadi adverb, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada subjek jamak, predikatnya pakai modal. Kalau modal itu subjeknya jamak, tunggal nggak masalah, teman-teman. Apapun subjeknya pakai modal, that's okay gitu ya. Kemudian range itu verb 1 karena modal memang gandengannya harus verb 1 ya. Kemudian to di sini preposisi karena range itu memang tidak butuh objek ya. Jadi secara kelas kata sudah benar. Nah, tapi secara bentuk ini salah, teman-teman. Petunjuknya teman-teman di sini adalah kata to yang kedua. Ini materi kita chapter 8 yang terakhir kemarin ya. Yaitu tentang gandengan kata. To itu gandengannya bukan to juga, gandengannya adalah from, teman-teman. Jadi ini harusnya clouds can range from high altitude clouds to low lying clouds. Jadi kalau diartikan kurang lebih jenis-jenis awan itu ya, itu bisa berbeda-beda dari awan-awan yang jenisnya itu high altitude. High altitude itu kalau saya nggak salah ketinggian yang tinggi gitu ya, teman-teman, atau mungkin nyebutnya alto kalau saya nggak salah. Sama dengan low lying clouds atau awan-awan yang ketinggiannya itu di darat yang pendek atau yang rendah seperti itu. Atau kalau saya nggak salah, tolong saya dibenarkan, namanya kalau nggak salah nimbus atau cumulus, saya lupa teman-teman. Kalau nggak salah nimbus ya, seperti itu. Oke, itu tadi teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban affected, ada juga jawaban it. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa, tarik dari depan ke belakang. Di situ is udah bener ya teman-teman. Karena di situ ada kata glass tunggal, maka predikatnya pakainya is. Made pasif, gak ada objek, udah bener. Silica, but it. Nah ini teman-teman. It itu kelas katanya adalah kata ganti. Transparency, kelas katanya adalah kata benda.
Nah, it itu fungsinya menggantikan kata benda. Kata benda fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Nah, berarti it itu juga posisinya kalau nggak sebagai subjek ya objek, teman-teman. Karena tempatnya di sebelumnya predikat, ini subjek. Nah, subjeknya ini double, teman-teman. Ini harus kita antara dua ya. Ini bisa dihilangkan. Tapi kalau dihilangkan nanti ada informasi yang kayak ada yang hilang gitu, teman-teman. Jadi ini kita bisa ganti dengan kata sifat. Karena yang menjelaskan kata benda transparansi itu adalah kata sifat. Nah, lebih tepatnya ke possessive adjective. Ya, betul kata it's, Mister. Nah, it's itu dari keluarganya determiner yang jenisnya possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan bendanya. Jadi punya siapa benda itu. Gitu ya. Jadi itu harusnya it's, teman-teman. Kalimat yang benar berbunyi, glass is made of silica, but its transparency can be affected by the presence of impurities. Kalau di by the presence ya, maaf. Kalau diartikan kaca itu dibuat dari pasir silika. Nah, tapi tingkat transparasinya atau tingkat tembus pandangnya gitu ya, itu bisa dipengaruhi, udah bener ya efeknya pasif teman-teman karena nggak ada objeknya, jadi bisa dipengaruhi oleh presence itu keberadaan atau adanya gitu ya, keberadaan dari impurities itu kotoran. Jadi ya kayak debu-debu dan sebagainya itu nyebutnya impurity, bukan kotoran yang bau itu ya teman-teman. Maksudnya adalah kotoran yang bisa menurunkan kualitas suatu benda, itu namanya impurities. Misal emas itu juga ada impuritiesnya, makanya diproses. Oke, jadi jawabannya yang bravo harusnya it's. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Mari kita cek bareng ya. Oke, ada jawaban a highest, ada juga essential for. Mari kita cek teman-teman. Semen, nah semen itu bisa jamak, bisa tunggal ya. Jadi tunggalnya itu semen, jamaknya juga semen gitu ya, teman-teman. Predikatnya has, oh berarti semen ini tunggal karena predikatnya pakai verb SES. Kemudian ada a highest. Nah, gini teman-teman. Yang saya sampaikan tadi ya, superlatif atau caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris itu harus pakai definite article, yaitu the atau teman-temannya the, cuman kita nggak bisa pakai a, teman-teman. Oke, karena itu indefinite article. Kalau kita mau bilang saya punya sebuah buku. Nah, orang yang kita ajak omong, misalkan saya bilang sama si A, "Bro, aku punya sebuah buku." Nah, si bro ini atau si A ini dia tidak tahu bukunya yang mana. Gitu kan? Karena informasinya hanya sebuah buku, sedangkan di dunia ini buku ada banyak banget, teman-teman. Nah, itu pakainya a. Sedangkan kalau saya mau bilang gini, misalkan ya, binatang ini adalah binatang tercepat di dunia. Misalkan saya ngomong sama si A, binatang ini adalah binatang tercepat di dunia. Atau misalkan saya ganti falcon gitu ya, atau apa namanya? Falcon itu bahasa Indonesianya Raja Wali. Jadi Raja Wali merupakan binatang tercepat di dunia. Nah, itu kalau karena nggak ada yang lain ya, teman-teman, namanya tercepat, itu kan ya berarti cuma dia, namanya tercepat, binatang tercepat. Maksudnya nggak ada binatang yang lebih cepat dibandingkan dia. Nah, berarti bendanya udah jelas, teman-teman. Orang yang kita ajak omong tahu eh, mana hewan yang tercepat di dunia ini. Seperti itu. Nah, maka untuk superlatif itu harus dikasih the atau teman-temannya, tetapi jangan atau kan ya, karena itu untuk benda yang belum jelas. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo itu harusnya the. Oke. Jadi salmon has the most atau sorry, salmon has the highest omega 3 fatty acid content among fish, essential for brain and heart health. Jadi ikan salmon itu memiliki kandungan lemak kandungan asam lemak omega 3 yang paling tinggi di antara para ikan yang penting untuk kesehatan otak dan kesehatan jantung. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab can combine ya. Betul, teman-teman. Yang salah adalah yang alpha. Ini omission, ada yang hilang di situ. Di tengah-tengahnya can combine itu ada yang satu kata yang hilang, yaitu dari keluarganya to be. Jadi di situ kita kehilangan be, teman-teman. Oke, karena pasif gitu ya. Apalagi secara bentuk dia udah salah. Mungkin jadi gini, kan ketika tes itu teman-teman tidak disuruh untuk membenarkan kan. Kalau teman-teman udah tahu, oh ini bentuknya udah salah. Benernya apa? Aku nggak tahu. Nggak penting. Oke, ketika teman-teman tes, yang penting teman-teman tahu itu salah, ya udah gitu. Jadi jawab itu. Oke. Nah, tapi kalau karena kita latihan, karena kita belajar, maka kita harus punya argumen ya berdasarkan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ya benar jawabannya yang alpha, yang can combined, teman-teman. Ini harusnya can be combined. Jadi kalimat yang tepat, copper can be combined with tin in any proportion, but bronze alloys with specific ratios over desirable properties. Kalau diartikan tembaga gitu ya. Sorry, copper itu ya kalau saya nggak salah tembaga ya teman-teman. Tembaga itu bisa digabung atau dikombinasikan dengan tin itu sejenis platinum atau sejenis logam ya gitu ya. Dengan platinum dalam proporsi berapapun atau perbandingan berapapun gitu ya. Nah, tapi campuran-campuran atau logam campuran bronze, bronze itu perunggu, campuran perunggu dengan rasio tertentu itu menawarkan atau memberikan eh, apa ya, properties di sini artinya eh, manfaat gitu ya atau keunggulan yang diinginkan atau apa ya bahasa Indonesia yang enak itu intinya properti itu kayak bagian yang diinginkan seperti itu. Kalau di biasanya manfaat. Mister kalau rasios to over benar atau salah? Nggak apa-apa. Oh sorry, kalau dikasih to ya. Kalau to nggak bisa teman-teman karena but di sini dia menghubungkan dua subjek dua predikat dan to verb satu itu tidak bisa jadi predikat. Materi kita chapter 1 hari pertama. Ya, jadi to verb satu nggak bisa jadi sorry rasios to iya benar. Jadi nggak bisa. Mister caranya kita tahu verb 3 gimana ya? Apa karena with-nya di situ? Verb 3. Sebentar, Mister. Apakah combine ini ya? Oh ya, saya lihatnya with di sini. Ya, jadi seperti biasa, kalau misalkan memang verb 2 sama verb 3 ini adalah materi yang paling salah satu yang paling jengkelin gitu ya, teman-teman. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris verb 2 sama verb 3 itu banyak yang sama. Contohnya combine ini. Combine itu, teman-teman, artinya adalah menggabung atau mengkombinasikan gitu ya. Yang enak itu yang mirip gitu. Mengkombinasikan. Pertanyaan saya ke teman-teman, mengkombinasikan itu butuh objek nggak? Menggabung itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh ya, karena kita nggak bisa hanya bilang eh, kita hari ini akan menggabungkan. Nah, menggabungkan apa? Jadi setelahnya combine itu harus dikasih objek karena dia kata kerja yang butuh objek, gitu ya. Nah, sedangkan setelahnya itu nggak ada objeknya, teman-teman. Dia langsung nabrak preposisi with. Preposisi itu nggak bisa jadi objek. Fungsinya preposisi itu merubah objeknya, yaitu timnya itu ya, objek dari preposisi, bukan objek dari kata kerja. Objek dari preposisinya itu menjadi kata keterangan. Nah, keterangan nggak bisa jadi objeknya kata kerja, teman-teman. Gitu. Nah, berarti combine ini tidak punya objek. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, kok nggak ada objeknya, berarti itu pasif. Berarti ini verb 3 bukan verb 2. Itu cara satu. Sorry, tadi yang tanya siapa saya lupa. Mister, maksud saya, Mister Apriandra. Jadi cara pertamanya adalah cara mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3, itu materi kita chapter 3. Nah, cuman teman-teman, sayangnya kata combine ini kalau teman-teman cek di kamus, dia juga punya arti eh, apa ya? Bisa menyatu. Combine itu juga bisa berarti menyatu, teman-teman. Nah, yang mana menyatu itu tidak butuh objek. Sama kayak kita bilang open. Open itu bisa membuka, bisa terbuka. Start. Start itu bisa berarti memulai, bisa juga mulai atau berawal gitu ya. Nah, beberapa kata kerja memang nggak enaknya seperti itu. Satu kata tapi punya dua arti. Transitif sama intransitif. Butuh objek sama tidak butuh objek maksud saya. Gitu ya. Nah, maka cara seperti ini atau cara materi kita hari ketiga itu nggak bisa dipakai kalau kata kerja itu menggunakan, maksudnya menggunakan kata kerja yang memiliki dua arti itu. Nah, terus gimana, Sir? Kita cara cara taunya kalau seperti itu. Teman-teman lihat aja di situ kan ada auxiliary, ya kan? Nah, auxiliary itu nggak bisa ketemu verb 2.
ada dua kata kerja yang nggak boleh pakai auxiliary, yaitu verb SIS sama verb 2. Nah, kalau teman-teman menemukan ada auxiliary, kalau setelahnya ada ed-nya, maksudnya fix itu adalah verb 3, bukan verb 2. Oke, karena alasannya verb 2 nggak boleh pakai auxiliary, seperti itu. Jadi itu cara kedua, ya. Gimana? Apakah menjawab? Kemudian, jadi itu verbnya yang rasios ya, Mister, bukan alois ya. Bukan alois juga bukan rasios, Miss. Karena dua-duanya kata benda. Kata benda tidak bisa jadi verb. Beda, verb sama noun beda ya. Predikatnya adalah kata offer, artinya menawarkan. Oke, kalau di depan predikatnya can be combined, auxiliary verb. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalkan masih kesulitan dengan menentukan apakah itu kata kerja atau bukan, teman-teman cek di kamus. Gampang kok, teman-teman. Teman-teman bisa cari di sebentar, saya bukakan caranya ya. Saya bukakan kamus dulu. Nah, sudah di kamus ya, teman-teman. Misalkan teman-teman mau cari kata alloy. Nah, alloy, oke, ternyata dia memiliki lebih dari satu arti. Kalau teman-teman menemukan di setelah katanya kok ada angkanya seperti ini, dia memiliki lebih dari satu arti, teman-teman. Biasanya kalau beda arti, beda kelas kata. Oke. Nah, kelas kata pertama adalah kata benda. Kata benda nggak bisa, itu bukan verb gitu ya. Kalau kita cek ke bawah, ternyata dia juga bisa jadi verb, teman-teman. Oke, artinya adalah mencampur satu jenis logam dengan jenis logam yang lain. Dan dia transitif ya, seperti itu. Nanti gandengannya adalah with. Contohnya adalah ini yang pasifnya, teman-teman. Was alloyed. Kita cari yang nah ini yang aktifnya, which alloyed their admiration of the confiding temperament of tradesman. Jadi ini verb 2 ya, karena ada objek their admiration. Nah, terus gimana cara mengetahui tadi apakah verb, apakah noun? Kita lihat posisi di kalimat, ya teman-teman. Nah, di situ kan misalkan kalau ini, sorry, sebentar teman-teman. Nah, kalau misalkan alloys di sini adalah verb, ya, objeknya mana kan nggak ada, sedangkan dia aktif. Penggunaannya alloy tadi kan dia transitif atau butuh objek. Nah, berarti ini bukan verb, teman-teman. Dia adalah noun. Sama ratio, apakah kita cek apakah rasio juga bisa jadi kata kerja gitu ya? Caranya gampang, cari cari di kamus, terus teman-teman cek di sebelah kanan. Nah, rasio itu nggak ada angkanya setelahnya. Berarti dia cuman satu ini kelas katanya, yaitu kata benda. Kata benda itu bukan verb, Miss. Bukan predikat. Maksud saya seperti itu. Jadi dia nggak bisa jadi predikat. Gitu ya. Makanya di hari pertama dulu, di meeting pertama saya sampaikan ke teman-teman, perkaya vocab teman-teman. Jangan malu-malu buka kamus gitu ya. Karena dari situ vocabnya teman-teman nanti akan semakin kaya. Jadi banyakin latihan untuk memperkaya kosakata atau vocab. Ketika menemukan vocab yang baru, tolong ditulis. Kalau nggak ditulis, percaya saya teman-teman, pasti hilang. Karena saya ngalami sendiri gitu. Gitu ya. Jadi tolong ditulis. Dan kalau vocabnya TOEFL itu ya itu aja. Misalkan mau bilang campuran logam pasti pakai alloy. Mau bilang rasio itu apa bahasa Indonesia yang enak teman-teman? Ya pasti rasio gitu. Jadi eh, apa ya? Pasti kata yang dipakai itu aja. Nah, perbandingan gitu ya. Cuman di sini lebih bedanya perbandingan angka gitu. Sedangkan kalau yang comparison itu perbandingan kualitas atau keadaan atau sifat seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Mungkin bisa diterapkan seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, jangan takut salah. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada yang menjawab aroma, ada juga is, ada juga skillfully. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau misalkan belum terbiasa ya teman-teman.
Di situ ada is predikatnya, teman-teman. Subjeknya adalah the oolong tea. Itu adalah subjeknya. Nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap ya, nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya di phrasing. Kalau di phrasing kita cek satu-satu. Di depan itu ada verb 3 ya, bukan verb 2, karena nggak mungkin predikat diletakkan di depan. Dan juga dia tidak ada objeknya. Oke, berarti made udah benar. Kemudian skillfully itu kelas katanya adalah keterangan atau adverb, teman-teman. Fungsinya adverb itu banyak. Bisa menjelaskan kata kerja, kata sifat, ataupun kata keterangan yang lain. Oke. Nah, skillfully di sini ini menjelaskan kata sifat proses. Itu dia verb 3 dari kata kerja gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa kan adverb juga bisa menjelaskan kata kerja. Nah, ini kata sifatnya atau verb 3 ini kan dibuat dari verb ya. Jadi adjektifnya ini dibuat dari verb. Participle namanya, teman-teman. Oke, jadi pakai uh, adverb nggak masalah, skillfully udah benar. Kemudian is itu predikat, subjeknya ulang T tunggal, berarti is sudah benar. Nah, yang salah adalah kata aroma, teman-teman. Ada yang tahu aroma itu kelas katanya apa? Aroma itu artinya apa sih, teman-teman? Atau mungkin kelas katanya lah, kalau teman-teman nggak tahu artinya mungkin kelas katanya. Bisa nggak kita bilang dalam bahasa Indonesia, makanan ini sangat aroma? Enak nggak? Atau teman-teman bisa ya dia adalah kata benda ya teman-teman, noun dijawab sama misal saja. Jadi aroma makanan ini atau aromanya makanan ini, nah kan bisa ditambahkannya teman-teman, kepemilikan gitu ya, aromanya sama kayak bukunya, rumahnya, istrinya, nah itu kan benda seperti itu. Jadi aroma itu adalah kata benda. Sedangkan kalau teman-teman lihat di sebelumnya kata aroma itu ada kata highly. Highly itu sinonim dari kata very, sama dengan really, sama dengan extremely. Artinya sangat. Nah, sangat aroma nggak enak, teman-teman. Yang enak adalah sangat beraroma atau sangat wangi, sangat harum gitu ya. Nah, jadi aroma di sini harus kita ganti menjadi kata sifat. Jadi harusnya bukan aroma tapi aromatik dikasih TIC. Oke, supaya jadi kata sifat. Seperti itu. Kan kita nggak bisa bilang very book, sangat buku, sangat orang, sangat kulkas. Nggak bisa, teman-teman. Sangat itu menjelaskan kata sifat, bukan kata benda. Contohnya sangat cantik, highly beautiful. Nggak apa-apa, it's okay. Sangat mahal, highly expensive. Sangat terkenal, highly famous. Nggak apa-apa, teman-teman. Karena highly itu sama dengan very. Ya, secara arti dan secara kelas kata. Oke, jawabannya yang delta ya, yang aroma harusnya aromatik. Itu kita ganti jadi kata sifat, bukan kata benda. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, kalimatnya sudah, maksudnya waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban after two, dan saya lihat semua menjawab after two. Ya, betul. Semua jawabannya teman-teman sudah benar. After two ini pemborosan ya, teman-teman. Kita pilih salah satu aja, jadi after atau to aja. Oke, ini ada dua preposition. Ya, yeah, that's right. Oke, jadi ini harus kita hilangkan salah satu. Misalnya di situ yang bisa dihilangkan adalah sebentar. Williamsburg became pakai to ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar adalah Williamsburg, Virginia became a living history museum to extensive restoration efforts. Jadi kalau diartikan Williamsburg yang terletak di Virginia menjadi sebuah museum sejarah yang hidup gitu ya. Terhadap gitu, terhadap usaha-usaha atau apa ya bahasa yang enak itu atas gitu, atas usaha-usaha restorasi besar-besaran seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, 30 detik sudah habis. Dan di situ ada predikat is, sorry, jawabannya teman-teman adalah the most. Iya betul, jawabannya yang mostnya harus dihapus ya, teman-teman. Ternyata masih jeli. Di situ ada kata oldest, itu superlatif, tidak perlu ditambahkan most lagi. Oke, jadi ini harusnya kita hapus aja mostnya ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar itu berbunyi, the oldest known sport is wrestling, depicted in ancient Egyptian tombs over 5,000 years ago. Nah, ini pertanyaan saya ke teman-teman. Saya pengen tanya nih. Depicted di sini dia verb 2 atau verb 3, teman-teman? Depict itu artinya menggambarkan. Nah, depicted di sini dia verb 2 atau verb 3? Ya, betul. Dia verb 3 ya, karena nggak ada objeknya. Sedangkan menggambarkan itu butuh objek. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, kok nggak ada objeknya, berarti harus dipasifkan. Seperti itu. Gitu ya. Ya, nanti teman-teman akan di luar kepala ketika teman-teman nanti udah sering latihan melihat seperti ini tuh langsung tek gitu teman-teman, ini verb 3. Nggak mungkin ini verb 2, itu udah pasti. Walaupun bahkan teman-teman lewatin aja udah tahu itu bener. Tapi kalau udah sering latihan gitu ya. Kalau memang pertama nggak apa-apa, teman-teman bingung dulu, cek dulu dengan catatan, cek dulu sambil misalkan pengen dengerin lagi di rekaman nggak apa-apa. Karena memang seperti itu belajar harus diulang-ulang teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada yang menjawab living, ada juga yang menjawab ago. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau belum terbiasa ya di situ ada are known, subjeknya lobster. Kemudian nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction, kalimat sudah lengkap. Berarti masalahnya di phrasing ya, teman-teman. Di situ known itu pasif karena nggak ada objeknya. Di sebelumnya ada to be ya, dia pasif, teman-teman, nggak ada masalah. There itu kepemilikan, kembalinya ke lobsters, jamak, berarti udah nggak ada masalah. With some individuals, living di sini dia verb ing. Kenapa? Karena live itu kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa pasif. Jadi kalau di sini kita tidak butuh predikat, ya pakai verb ing nggak masalah. Nah, di sini yang salah adalah kata ago. Ya, nah kenapa kata ago salah? Sebelum saya menjelaskan teorinya, saya pengen tanya ke teman-teman di dua kalimat ini, kira-kira yang enak yang mana? Yang kira-kira informasinya itu dipahami lebih jelas yang mana? Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Itu kalimat pertama, teman-teman. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 5 tahun yang lalu. Nah, saya bacakan lagi ya. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Kira-kira yang masuk akal yang mana? Yang enak yang mana, teman-teman? Yang pertama ya, karena selama itu diikuti berapa lama atau durasinya. Sedangkan kalau 5 tahun yang lalu itu bukan durasinya, tapi kapan mulainya. Jadi petunjuk teman-teman di soal itu adalah kata selama, yang mana di dalam bahasa Inggris itu pakainya adalah for. Jadi for itu diikuti durasi, teman-teman, bukan kapan mulainya. Nah, kalau teman-teman mau pakai kapan mulainya, itu bukan pakainya selama atau durasi ya, tapi pakainya sejak. Nah, ini perbedaannya for yang artinya selama sama since yang artinya sejak. Kalau sejak itu nggak pakai ego nggak apa-apa, teman-teman. Jadi sejak lebih dari 100 tahun yang lalu nggak apa-apa. Misalkan saya sudah bekerja di sini sejak 5 tahun yang lalu. Nggak apa-apa, karena kapan mulainya itu pakainya sejak. Tapi kalau pakai selama, jangan dikasih yang lalu ya. Cukup berapa lamanya aja atau durasinya aja atau lamanya aja. Seperti itu. Jadi ini addition atau penambahan kata yang tidak perlu di dalam kalimat. Nah, vocab petunjuk teman-teman atau kata petunjuk teman-teman di soal adalah kata for, artinya selama, jangan diikuti kapan mulainya, cukup durasinya aja.
Gitu ya. Jadi kalimat yang tepat itu hanya berbunyi, lobsters are known for their impressive lifespan, with some individuals living for more than 100 years. Titik. Kalau diartikan, para lobster dikenal karena atau atas rentang hidupnya yang sangat menakjubkan. Dengan beberapa individualnya itu yang mampu hidup selama lebih dari 100 tahun. Jangan kasih yang lalu, gitu ya. Nah, itu penggunaan kata for, teman-teman. Yang artinya selama ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban allowing. Semuanya menjawab allowing. Mari kita cek bareng, teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, possesses ya. Nah, subjeknya adalah lungfish. Nah, lungfish itu, entah itu starfish, lungfish, sunfish, pokoknya kalau teman-teman menemukan kata benda yang belakangnya ada fish-fishnya itu ya, ikan, jamak dan tunggalnya bentuknya sama, teman-teman. Jadi lungfish di situ bisa jamak, bisa tunggal. Nah, jadi kita belum tahu possesses ini benar atau salah, gitu ya, sampai kita tahu ini jamak atau tunggal. Tapi kalau ini benar, berarti ini tunggal gitu ya. Kita cek dulu yang lain, ada both gandengannya and, udah bener yang Bravo ya, materi kita chapter 8 teman-teman tentang gandengan kata both and. Kemudian allowing di sini karena di sini sudah ada predikat, jangan dimasukkan predikat lagi. Nah, berarti allowing sudah benar teman-teman karena dia bukan predikat. Kan ada objeknya juga di situ. Allow itu kan aktif, allowing maksud saya itu kan aktif teman-teman. Oke, dan allow butuh objek, ada objeknya. Berarti udah benar dia. Kata kerja bukan objek, aktif. Salah satunya verb ing. Kemudian to survive. Nah, to itu bisa diikuti verb satu, tapi hanya kata kerja hanya preposition to ya, teman-teman. Nah, jadi ini yang salah adalah yang alpha. Alasannya kenapa petunjuk teman-teman di pilihan di soal itu adalah kata ini. Kata them, teman-teman. Them itu menunjukkan kalau benda yang dijelaskan itu banyak. Ya, nah kalimat ini kan kalau diartikan, lungfish memiliki entah itu insang dan paru-paru purba atau paru-paru apa ya bahasa Indonesia yang enak itu? Paru-paru purba, teman-teman. Gitu ya. Yang membuat mereka dapat bertahan hidup. Nah, karena yang membuat mereka ini kan kembalinya ke lungfish, teman-teman. Berarti lungfish ini jamak. Oke, ini noun plural. Kalau dia jamak tidak boleh pakai verb SES. Pakainya verb satu. Oke, jadi jawabannya adalah yang possesses ya, teman-teman. Kalimat yang benar berbunyi, lungfish possess both gills and rudimentary lungs, allowing them to survive in oxygen-poor environments. Jadi kalau diartikan kurang lebih, ikan paru-paru gitu ya, atau lungfish bahasa Inggrisnya aja ya, karena di Indonesia setahu saya nggak ada. Dia ikan tapi nggak punya sisik gitu teman-teman. Bentuknya kayak nggak enak dilihat gitu ya, kayak lele tapi kayak nggak punya tulang gitu. Jadi kayak lunak gitu. Jadi lungfish itu memiliki entah itu sirip dan paru-paru purba yang membuat mereka mampu bertahan hidup di lingkungan yang eh, minim oksigen gitu ya kalau diartikan. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata sudah habis teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman mau dapat soal error kan asik ya teman-teman. Memang mengerjakan soal error analisis itu sedikit kita harus konsentrasi. Kalau bahasa Jawanya itu agak sedikit getu gitu ya. Maksudnya getu itu satu soal bisa kadang 2 menit, 3 menit nggak apa-apa kalau latihan. Tapi teman-teman harus sering-sering eh, latihan untuk biar bisa menemukan jawaban dalam waktu 30 detik. Karena teman-teman hanya punya waktu 30 detik untuk mengerjakan satu soal structure. Gitu ya, supaya semuanya selesai. Gitu. Nah, intinya latihan dulu, semakin banyak latihan, semakin teman-teman eh, kenal dengan error analisis ini. Nah, sambil saya absen, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan.
Sepertinya nggak ada ya teman-teman, sudah saya absen. Baik, thank you for today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day guys. See you next time.